next game ya, next levelnya aja. Gini, kalau dibilang sebagai trader secara individu udah, gitu kan, bahkan dari tahun 2011. Udah bosen belum? Udah. Terus akhirnya kan apa sih yang lebih besar daripada trading secara pribadi, daripada individual trader? Trading secara tim. Udah juga dilakuin. Terus ngarah yang lebih besar lagi dong. Lebih besar lagi trading secara perusahaan. Dan mendirikanlah Traders Family. Udah. Terus apa next levelnya lagi kan? Masa stop sampai di situ? Ya, yang next levelnya lagi kita sebenarnya maunya sampai ada fund manager. Forex tuh sampai ada fund manajernya. Ya bukan membosankan dari sisi itu ya, tapi kayak udah nggak ada tantangannya lagi. Gitu, masa hidup begini-gini doang? Ya bisa dibilang begitulah, butuh mainan baru. Ya, tapi mainannya yang kalau bisa yang keren lah, yang asik lah gitu kan. Jadi ya sudah, kita maunya bisa nggak sih nih kita ngewujudin fund manager di Forex loh. Gitu kan, dimana Forex ini kan kayaknya secara image jelek. Gitu kan. Bisa nggak nih kita ngerubah semuanya. Ya, dan dari situlah kita mau mulai mengedukasikan orang, kita bukain jalan, kita siapin program funding. Itu bahwa dari dulu kita nyetak-nyetakin trader, tujuannya itu sebenarnya fund manager, orang aja pada nggak tahu. Tapi nyetak trader ini kan jadi satu hal yang sulitnya setengah mati lah. Karena mayoritas orang prosesnya tuh di skip, ada proses yang diloncatin. Bahwa untuk menjadi seorang trader, proses sebelumnya harusnya jadi analis dulu, bisa menganalisa dulu. Nah, proses inilah yang sekarang kita godok, proses inilah yang sekarang benar-benar kita bangun. Ke orang-orang yang mau jadi trader, sebelum jadi trader, jadilah analis dulu. Kuasain yang satu ini dulu. Gitu. Cuma bedanya di aplikasi Traders Family, bukan sekedar belajar teori untuk menjadi seorang analis, tapi benar-benar langsung praktek. Dan prakteknya, apa ya, yang benar-benar ngebangun mentalnya. Realnya memang seperti itu. Gitu. Jadi bukan semata-mata ngasih teori-teori belaka lah. Saat ini ya kita educate orang habis-habisan. Kita benar-benar edukasiin orang habis-habisan, at least jadi seorang trader dulu. Itu aja dulu. Dengan mereka akhirnya sudah menjadi seorang trader, siapa tahu, semoga akhirnya mereka punya satu visi misi kayak kita, punya kepentingan yang sama. Iya ya, kayaknya keren ya kalau sampai Forex ada fund manajernya. Yuk kita perjuangin bareng-bareng, semoga sampai situ. Sekarang kita ngomong simpel lagi nih. Kalau cuma saya yang bersuara, legalkan fund manager, siapa mau dengar? Saya siapa? Bener kan? Tapi kalau banyak yang teriak, banyak yang bersuara, baru akan kedengeran kan? Bener dong? Bisa jadi kompetitor, bisa jadi mentor yang ujungnya ngehantem saya, belum tentu. Beda. Karena yang mentor yang saya hantem-hantemin kan yang mentor-mentor palsu. Ya kan, bukan yang beneran trader. Gitu. Sementara kalau misalkan kita lupain dari sisi kompetitornya dulu. Ini bukan soal kompetitornya yang saya lihat. Ini soal membangun industrinya. Yang tadi saya bilang harus banyak yang bersuara. Ya kan? Saat banyak yang bersuara dan benar-benar sesama trader dengan bukti yang konkret, benar-benar mereka hidupnya dari trading, ini baru akan menjadi suara yang nyaring. Gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir soal kompetitor. Dan kalau kita mau ngomong faktanya dalam dunia bisnis tuh kalau mau berkembang, mau bagus, kita butuh kompetitor. Asal kompetitor yang beres ya, yang sama-sama membangun ya. Mau dibilang mereka kontra ke kita atau apapun lah, yang kita tunjukkan selalu hasil kok. Kita selalu menunjukkan hasil, kita selalu menunjukkan bukti konkret, kita selalu menunjukkan data, dan saya akan selalu menjawab dengan data, menunjukkan dengan ya bukti. Itu bukan teori. Enggak, kalau kita ngomong yang mereka dapat langsung kelihatan depan mata, sebenarnya duit, itu aja dulu kan.
Karena kan dari sebelum mereka jadi trader pun mereka udah dapat duit duluan. Dengan adanya subscriber, dengan adanya tiap kali naik level itu duit. Seakan-akan itu yang mereka kejar. Dan padahal bukan itu yang kita tawarkan. Yang kita tawarkan sebenarnya adalah dream. Yang kita tawarkan sebenarnya adalah mimpi mereka yang selama ini mereka sering ucapkan. Mereka sering mengucap mereka pengen jadi seorang trader. Mereka sering mengucap bahwa one day mereka mau trading for living. Itulah yang sebenarnya kita tawarkan. Itulah yang sebenarnya kita pengen mereka mencapai level itu secara real. Itu bukan cuma mimpi-mimpi lagi, tapi tradingnya ugal-ugalan gitu kan. Akhirnya cuma kagum-kagum doang sama orang yang kelihatannya trader gitu. Dari awal aplikasi ini dikeluarin, sebenarnya saya udah sering mengulang-ulang bahwa aplikasi ini dirancang khusus, aplikasi ini didesain khusus. Semua yang ada di aplikasi dibuat secara sengaja. Gitu. Jadi seharusnya mereka-mereka yang menggunakan aplikasi ini dan beneran mau jadi seorang trader, ikutin aja sebenarnya. Ikutin aja apa yang ada di dalam aplikasi, ikutin aja apa yang pernah kita kasih tahu, baik itu tentang dari sisi edukasinya ataupun mindsetnya dan proses-prosesnya. Ikutin aja. Contoh simpelnya gini, kalau kita ke sebuah tempat dan kita mau makan di restoran, kita bingung pilih restoran yang mana. Semua manusia akan cenderung milih restoran yang paling ramai. Benar kan? Nah, di era internet, di era digital, hal itu dibuat untuk menciptakan kesan restoran yang ramai tadi, itu bisa dibuat dengan lebih mudah. Mereka beli subscriber, mereka beli follower, mereka menggunakan jasa buzzer. Seakan-akan tempatnya ramai. Seakan-akan tempatnya sangat-sangat diminati orang. Dan orang berbondong-bondong belajar ke sana. Iya kan? Sementara yang kita sampaikan, ini nggak indah. Karena ada proses belajarnya. Gitu loh. Jadi akhirnya, ya susah ya untuk kita ngajarin orang kalau nggak sambil kita kasih tahu bahwa faktanya itu seperti apa. Realitanya seperti apa. Gitu kan? Misalkan saya bilang, saya bilang olahraga itu penting. Ya, atau makan yang sehat itu penting. Tiba-tiba ada orang lain bilang, nggak penting. Bebas kok makan apa aja. Nggak butuh lah olahraga. Ini buktinya saya sehat. Yang penting situ minum multivitamin saya. Kan itu. Mana yang kira-kira orang akan lebih pilih? Orang akan selalu lebih milih cara yang paling instan. Cara yang lebih mudah untuk dilakukan. Ya kan? Not my style kalau itu. Benar-benar totally not my style. Karena kayak cheating ataupun kayak membohongi diri sendiri. Kesannya punya follower banyak tapi kita tahu itu hasil bayaran sendiri. Kesannya punya subscriber banyak tapi kita tahu itu hasil beli. Itu kan ngebohongin diri sendiri. Ya kan? Tersenyum saat ngebohongin diri sendiri kan aneh kalau bagi saya. Dan sejak zaman main game pun saya ya emang begini. Saya main game, dimana banyak lah kalau kita bicara dunia game, itu orang bisa beli item in-game, atau beli voucher, beli banyak lah yang bisa tinggal dibeli, mempercepat semua prosesnya. Saya justru nggak ngelakuin itu waktu zaman main game. Ya. Dan saya lebih percaya harusnya skill yang berbicara. Dan karena alasan yang sama, saya yakin itulah kenapa saya yang bertanding mewakili Indonesia. Bukan mereka-mereka yang hanya sebatas beli. Ya, kalau saya mau ngomong begonya kan mentor-mentor itu ngelakuin flexing, nunjukin kehidupan mewah karena mereka nggak punya portofolio. Yang saya punya portofolio dan TF jadi sebesar apa sekarang? Jadi sih punya pegangan yang jauh lebih kuat. Gitu, ngapain sih harus ngelakuin yang kayak mereka? Gitu, mentor-mentor itu kan mentor dalam artian tujuannya bukan mengedukasi loh. Tujuannya jualan edukasi. Yang tujuan mereka bukan nyetak trader. Mereka hanya mau jualan. Itu pasti karena kepentingannya jualan kan akhirnya menawarkannya yang kesannya lebih manis. Ya kan, cara cepatnya, cara instannya, lalu semuanya serba mungkin. Dan bahwa wah, saya bisa, Anda juga bisa, kayak gitu-gituan lah. Gitu, padahal kalau mereka beneran trader, masa iya sih kayak begitu? Gitu, masa iya sih kerjaannya bikin video melulu? Ya kan? Forex yang merubah hidup saya semuanya.
saya tahu ini akan sangat-sangat membantu banyak orang. At least kalau dari sisi pribadi ya next levelnya tadi itu aja. Ini next level yang kita nggak tahu memungkinkan apa enggak, bisa terwujud atau enggak, tapi seenggaknya saya jadi lebih punya tujuan.